Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Miftahul Firdaus dengan nomor NIM 2012-10046 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menyebutkan tentang makharijul huruf dan sifat-sifat huruf hijaiyah. Yang pertama yaitu ada huruf mad. Huruf mad ini terdiri dari 3 huruf, yaitu alif mati sebelum fathah, waw mati sebelum dhammah, dan ya mati sebelum kasrah. Makhrajnya atau tempat keluarnya yaitu di rongga mulut. Itu huruf mad itu keluarnya di rongga mulut. Dan sifat-sifatnya atau sifat huruf hijaiyah ini yaitu tebal dan tipisnya mengikuti huruf yang sebelumnya. Jadi sifat huruf mad ini tebal tipisnya mengikuti huruf yang sudah ada di sebelumnya. Yang kedua yaitu huruf ba. Huruf ba ini makhrajnya atau tempat keluarnya yaitu 2 perut bibir sebelah bagian dalam. Jadi tempat keluarnya itu di bagian dalam perut bibir. Dan sifat-sifatnya yaitu ada 6 sifat. Yang pertama, nafas ditahan atau disebut dengan jahr. Jadi yang kedua, suara tertahan atau disebut dengan syiddah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istifal. Dan yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas atau disebut dengan infitah. Yang kelima, keluarnya lancar dan ringan, disebut dengan idlaq. Dan yang terakhir yaitu memantulkan suara tambahan atau disebut dengan qalqalah. Jadi secara sifat penyebutan huruf ba ini sifatnya ada 6 sifat. Di antaranya yaitu nafas ditahan ketika menyebutkan huruf ba. Seperti contoh ba. Nah, itu. Dan yang ketiga yaitu huruf ta. Huruf ta makhrajnya atau tempat keluarnya adalah di bagian ujung atau punggung ujung lidah dan pangkal 2 gigi seri muka yang bagian atas. Nah, itu makhrajnya atau tempat keluarnya. Dan sifat-sifatnya huruf ta ini terdiri dari 5 sifat. Nah, yang pertama, berdesis atau napas berhembus atau disebut juga dengan hams. Nah, yang kedua, suara tertahan atau disebut dengan syiddah. Dan yang ketiga, lidah di bawah atau disebut dengan istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas atau disebut juga dengan infitah. Dan yang kelima, tidak lancar dan perlu hati-hati atau ismat. Jadi sifat-sifat huruf ta ini diantaranya yaitu menyebutkan huruf ta ini dengan sedikit berdesis atau napas berhembus, yang disebut dengan hams. Seperti contoh ta. Jadi sedikit mengeluarkan nafas atau seperti berdesis gitu. Itu diantaranya sifat-sifat huruf ta. Dan yang keempat yaitu huruf ta. Nah, huruf ta ini selain dari yang 5 tadi sifatnya, nah huruf ta ini juga makhrajnya atau keluarnya yaitu di punggung ujung lidah dan ujung 2 gigi seri bagian atas. Nah, seperti contoh sa. Nah, di huruf sa ini pengeluarannya atau makhrajnya itu di punggung ujung lidah dan ujung 2 gigi seri yang atas. Nah, sifat-sifat huruf sa yaitu memiliki 5 sifat. Nah, yang pertama yaitu berdesis atau nafas berhembus seperti penyebutan huruf ta atau disebut juga dengan hams. Nah, yang kedua yaitu kendor atau lunak dan suaranya tidak tertahan atau disebut juga dengan rokhawah. Yang ketiga
lidah di bawah atau disebut juga dengan istifal. Dan yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas atau disebut dengan infitah. Nah, yang kelima, secara tidak lancar dan perlu hati-hati untuk menyebutkan huruf sa atau juga disebut dengan ismat. Jadi pengeluaran huruf sa atau sifat-sifat huruf sa ini yang pertama yaitu diantaranya berdesis seperti menyebutkan huruf ta, akan tetapi dia tidak tertahan atau kendor atau lunak dan suaranya tidak tertahan. Kalau seperti huruf ta kan ditahan, suaranya agak tertahan atau disebut dengan syiddah. Nah, kalau penyebutan huruf ta ini bedanya dengan suaranya kendor atau lunak, dan suaranya tidak tertahan atau disebut dengan rokhwah. Seperti contoh penyebutan huruf sa, sa. Nah, sa. Yang kelima yaitu huruf ja. Nah, huruf ja ini makhrajnya atau tempat keluarnya huruf yaitu di tengah lidah dan langit-langit. Jadi si tengah-tengah lidah ini nempel dengan langit-langit bagian atas. Ja. Dan sifat-sifatnya yaitu ada memiliki 5 sifat. Yang pertama, nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, suara tertahan atau syiddah. Dan yang ketiga yaitu lidah di bawah atau disebut dengan istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas atau disebut juga dengan infitah. Dan yang kelima yaitu memantulkan suara tambahan atau disebut juga dengan qalqalah. Nah, jadi sifat huruf ja ini diantaranya yaitu nafas ditahan ketika menyebutkan huruf ja, dan suaranya pula agak sedikit ditahan. Seperti contoh penyebutan huruf ja, ja. Yang keenam yaitu huruf ha. Huruf ha makhrajnya atau tempat keluarnya yaitu di tenggorokan bagian tengah. Jadi setelah huruf a di dasar tenggorokan, di atasnya yaitu agak sedikit ke atas. Nah, di situ makhraj tempat keluarnya huruf ha. Dan sifat-sifat huruf ha memiliki 5 sifat. Nah, yang pertama nafas berhembus, dan yang kedua lunak dan suara tidak tertahan atau rokhawah. Yang ketiga lidah di bawah atau istifal. Dan yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas atau juga disebut dengan infitah. Dan yang terakhir yang kelima yaitu tidak lancar dan perlu kehati-hatian dalam menyebutkan hurufnya. Nah, sifat hurufnya ini yang pertama ya diantaranya nafas berhembus. Jadi harus mengeluarkan sedikit nafas untuk menyebutkan atau menyempurnakan penyebutan huruf ha. Dan lunak dan suaranya tidak tertahan, lepas aja gitu. Seperti contoh penyebutan huruf ha, ha, ha. Nah, jadi perlu hati-hati untuk menyebutkan huruf ha-nya dan nafasnya sedikit berhembus, kemudian lunak dan suaranya tidak tertahan. Dan yang ketujuh yaitu huruf kha. Nah, huruf kha ini makhrajnya atau tempat keluarnya yaitu di ujung tenggorokan yang paling dekat dengan lidah. Jadi tempat keluarnya huruf kha ini di tenggorokan yang paling atas atau yang paling ujung, yang lebih dekat dengan pangkal lidah. Kemudian sifat-sifat huruf kha ini memiliki 5 sifat. Nah, yang pertama yaitu nafas berhembus atau sedikit mengeluarkan nafas. Yang kedua lunak dan suaranya tidak tertahan atau disebut juga dengan rokhawah. Dan yang ketiga mengangkat pangkal lidah ke langit-langit. Dan yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas atau disebut dengan infitah. Dan yang kelima tidak lancar dan perlu kehati-hatian dalam menyebutkan huruf kha. Jadi tempat keluarnya huruf kha itu di bagian tenggorokan atas yang lebih dekat dengan pangkal lidah. Dan secara penyebutannya atau secara sifatnya penyebutan huruf kha ini sedikit mengeluarkan angin atau mengeluarkan nafas, dan kemudian terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atasnya dan tidak lancar atau perlu
kehati-hatian dalam menyebutkan huruf kha atau juga disebut dengan ismat. Nah, seperti contoh penyebutan huruf kha. Nah, yang selanjutnya yang ke-8 yaitu huruf da. Nah, huruf da ini makhrajnya atau tempat keluar hurufnya yaitu di punggung ujung lidah dan pangkal 2 gigi seri muka yang atas. Sifat-sifat huruf da ini ada 6 sifat. Yang pertama yaitu nafas ditahan atau disebut juga dengan jahr. Yang kedua, suara tertahan atau juga disebut dengan syiddah. Dan yang ketiga, lidah di bawah atau juga disebut dengan istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas atau juga disebut dengan infitah. Dan yang kelima, tidak lancar dan perlu kehati-hatian dalam menyebutkan huruf da atau juga disebut dengan ismat. Dan yang terakhir yang keenam, memantulkan suara tambahan atau disebut juga dengan qalqalah. Nah, jadi penyebutan huruf da yaitu sifatnya yang pertama nafasnya agak sedikit ditahan atau disebut juga dengan jahr, kemudian suaranya agak sedikit ditahan juga. Dan memantulkan suara tambahan atau disebut juga dengan qalqalah. Itu diantaranya sifat huruf da. Seperti contoh penyebutan huruf da agak sedikit ditahan suaranya dan nafasnya agak sedikit ditahan agar menyempurnakan penyebutan huruf da. Yang selanjutnya yang ke-9 yaitu huruf za. Nah, huruf za makhrajnya atau tempat keluarnya huruf yaitu di punggung ujung lidah dan ujung 2 gigi seri yang bagian atas. Nah, seperti contoh penyebutan huruf za. Nah, kemudian sifat-sifat huruf za yaitu ada 5 sifat. Yang pertama, nafas ditahan atau jahr. Yang kedua, lunak dan suaranya tidak tertahan atau rakhawah. Yang ketiga yaitu lidah di bawah atau disebut juga dengan istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas atau disebut juga dengan infitah. Dan yang kelima, tidak lancar dan perlu hati-hati dalam menyebutkan huruf za atau disebut juga ismat. Nah, jadi huruf za sifatnya yaitu yang pertama nafasnya agak ditahan atau juga disebut juga dengan jahr. Yang kedua, lunak dan suaranya tidak tertahan. Bedanya dengan huruf da tadi, kalau huruf da suaranya agak sedikit tertahan atau disebut dengan syiddah. Nah, kalau huruf za yaitu dia lunak dan suaranya tidak tertahan. Seperti contoh penyebutan huruf za. Yang selanjutnya yang ke-10 yaitu huruf ra. Huruf ra yaitu penyebutannya atau tempat keluar hurufnya, makhrajnya yaitu di ujung lidah yang mengarah sedikit ke punggung lidah sesudah makhraj nun dan bertemu dengan bagian di atas gigi seri atas. Jadi sifat huruf ra ini ada 7 sifat. Nah, yang pertama nafas ditahan atau jahr. Yang kedua, suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna atau bainiyah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas atau disebut dengan infitah. Yang kelima, keluarnya lancar atau ringan atau disebut dengan idlaq. Yang keenam, lenturan ujung lidah condong ke punggung lidah atau inhiraf. Dan yang terakhir yang ketujuh, 1 kali getaran halus ujung lidah atau disebut juga dengan takrir. Jadi penyebutan huruf ra ini yang pertama yaitu nafasnya agak ditahan atau disebut juga dengan jahr. Yang kemudian suaranya tidak tercegah dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna atau bainiyah. Di antara keduanya itu tidak tidak sempurna atau maksudnya tidak tercegah dengan sempurna dan tidak terlepas juga dengan sempurna. Nah, kemudian 1 kali getaran halus ujung lidah atau disebut juga dengan takrir. Nah, keluarnya lancar dan ringan. Jadi seperti contoh penyebutan huruf ra, ar-ra, ar-rahman, ar-rahim.
Kemudian yang ke-11 yaitu huruf za. Nah, huruf za makhrajnya atau tempat keluar hurufnya yaitu di ujung lidah berada pada halaman 2 gigi seri bagian bawah, sehingga suara za keluar di antara 2 gigi seri atas dan bawah. Nah, jadi tempat keluarnya huruf za itu di halaman 2 gigi seri bawah, sehingga suara za itu keluar di antara 2 gigi seri atas dan gigi seri yang bagian bawah. Kemudian sifat-sifat huruf za yaitu ada 6 sifat. Yang pertama yaitu nafas ditahan atau disebut juga dengan jahr. Yang kedua, lunak dan suaranya tidak tertahan atau rukhawah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas atau disebut juga infitah. Dan yang kelima, tidak lancar dan hati-hati dalam menyebutkan huruf za atau ismat. Dan yang terakhir, yang keenam, suaranya agak sedikit berdesis atau berdesis, disebut juga dengan safir. Nah, jadi penyebutan huruf za ini yaitu yang pertama nafasnya agak sedikit ditahan, dan yang kedua lunak dan suaranya tidak tertahan. Nah, kemudian terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas. Nah, yang kedua, yang selanjutnya yaitu suaranya agak sedikit berdesir atau safir. Jadi seperti contoh penyebutan huruf za, za, za. Nah, yang selanjutnya yang ke-12 yaitu huruf sa, sa. Makhrajnya atau tempat keluar hurufnya yaitu ujung lidah berada pada halaman 2 gigi seri bawah dan gigi seri bawah, sehingga suara sa keluar di antara 2 gigi seri atas dan bawah. Nah, sifat-sifat huruf sa yaitu yang pertama berdesis atau lepas, berdesis lepas atau juga disebut dengan hamas. Yang kedua, lunak dan suaranya tidak tertahan atau disebut juga dengan rukhawah. Yang ketiga, lidah di bawah atau disebut juga dengan istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas atau juga disebut dengan infitah. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati dalam penyebutan huruf sa atau disebut juga ismat. Dan yang keenam, suaranya berdesir atau juga safir. Nah, jadi huruf sa ini secara pengucapannya atau penyebutannya yang pertama itu berdesis lepas. Jadi tidak ada tertahan sama sekali, lepas. Seperti contoh sa, sa, sa. Dan lunak suaranya itu tidak tertahan atau disebut rukhawah. Dan suaranya berdesir atau juga disebut dengan safir. Yang selanjutnya yang ke-13 yaitu huruf sya. Huruf sya makhrajnya atau tempat keluar hurufnya yaitu di tengah lidah dengan langit-langit. Nah, jadi makhraj huruf sya ini berada di tengah-tengah lidah dan langit-langit. Kemudian sifat huruf sya ini yang pertama yaitu berdesis lepas atau juga disebut dengan hamas. Yang kedua, lunak dan suaranya tidak tertahan atau disebut juga dengan rukhawah. Yang ketiga yaitu lidah di bawah atau disebut dengan istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas atau disebut juga dengan infitah. Yang kelima, tidak lancar dan perlu hati-hati dalam mengucapkan huruf sya atau juga disebut dengan ismat. Yang keenam, bunyinya bersamaan dengan tersebarnya angin yang kuat yang keluar dari dalam mulut atau disebut juga dengan tafashishi. Nah, jadi secara pengucapan huruf sya yang pertama itu tadi berdesis lepas, jadi tidak ada tertahan sama sekali seperti menyebutkan huruf sa. Nah, cuman beda di makhrajnya atau tempat keluarnya. Dan terbuka antara lidah dan langit-langit. Nah, jadi di bunyinya itu bersamaan dengan tersebarnya angin yang kuat yang keluarnya dari dalam mulut. Seperti contoh penyebutan sya, sya, sya. Baik, yang selanjutnya yang ke-14 yaitu huruf so. Huruf
Sa. Nah, huruf sa ini makhrajnya atau tempat keluar hurufnya yaitu di ujung lidah berada pada halaman 2 gigi seri bawah, sehingga suara huruf sa keluar di antara 2 gigi seri atas dan bawah. Nah, kemudian sifat-sifat huruf sa ini ada 6 sifat. Yang pertama, berdesis lepas. Yang kedua, lunak dan suaranya tidak tertahan. Yang ketiga, pangkal lidah naik ke atas langit-langit atau disebut juga dengan isti'la. Yang keempat, lidah bertemu atau nempel dengan langit-langit atau itbaq. Yang kelima, tidak lancar dan perlu hati-hati dalam menyebutin huruf sa atau juga disebut dengan ismat. Yang keenam, suaranya berdesir atau safir. Jadi pengeluaran penyebutan huruf sa pertama ya berdesis lepas, tidak ada yang tertahan sama sekali, lunak dan suaranya tidak tertahan. Kemudian lidah bertemu atau nempel dengan langit-langit bagian langit-langit. Jadi lidah ini nempel dengan langit-langit bagian atas. Seperti contoh penyebutan huruf sa. Ihdinas sirata. Nah, seperti itu contoh. Yang selanjutnya yang ke-15 yaitu huruf dha. Huruf dha makhrajnya atau tempat keluarnya yaitu di salah satu dari 2 pinggir lidah beradu dengan salah satu 2 geraham atas yang kiri dan kanan atau di keduanya. Dan sifat-sifat huruf dha yang pertama yaitu nafas ditahan atau juga disebut dengan jahr. Yang kedua, lunak dan suaranya tidak tertahan atau disebut dengan rakhwah. Yang ketiga, pangkal lidah naik ke atas langit-langit atau juga disebut dengan isti'la. Yang keempat, lidah bertemu atau nempel dengan langit-langit atau juga disebut dengan itbaq. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau juga disebut dengan ismat. Yang keenam, istitalah atau memelarkan dan menggelayutkan suara mulai dari salah satu tepi pangkal lidah sampai ujungnya. Nah, seperti contoh penyebutan huruf dha, itu. Yang selanjutnya yang ke-16 yaitu huruf ta. Huruf ta makhrajnya atau tempat keluar hurufnya yaitu di punggung ujung lidah dan pangkal 2 gigi seri muka yang bagian atas. Nah, jadi sifat huruf ta yaitu ada 6 sifat. Yang pertama, nafas ditahan atau jahr. Yang kedua, suara tertahan atau syiddah. Yang ketiga, pangkal lidah naik ke atas langit-langit atau juga disebut dengan isti'la. Yang keempat, lidah bertemu atau nempel dengan langit-langit atau juga disebut dengan itbaq. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati dalam menyebutkan huruf ta atau juga disebut dengan ismat. Yang keenam, memantulkan suara tambahan atau disebut dengan qalqalah. Nah, jadi penyebutan huruf ta yang pertama, nafasnya agak ditahan, kemudian suaranya tertahan, kemudian pangkal lidah naik ke atas langit-langit atau juga disebut dengan isti'la, dan lidah bertemu atau nempel dengan langit-langit dan tidak lancar dalam menyebutkannya atau perlu hati-hati. Dan yang keenam, memantulkan suara tambahan atau qalqalah. Seperti contoh penyebutan huruf ta, ihdinas sirata. Yang selanjutnya yang ke-17 yaitu huruf dha. Nah, huruf dha makhrajnya atau tempat keluarnya huruf yaitu di punggung ujung lidah dan ujung 2 gigi seri yang bagian atas. Nah, jadi sifat huruf dha yaitu ada 5 sifat. Yang pertama, nafas ditahan atau disebut dengan jahr. Yang kedua, lunak dan suaranya agak tidak tertahan atau rakhwah. Dan yang ketiga, pangkal lidah naik ke atas langit-langit atau juga disebut dengan isti'la. Yang keempat, lidah bertemu atau nempel dengan langit-langit atau juga disebut dengan itbaq. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati dalam menyebutkan huruf dha.
Nah, jadi penyebutan huruf dha yaitu yang pertama nafasnya ditahan, kemudian lunak dan suaranya tidak tertahan atau lepas atau juga disebut dengan rokhawah. Yang ketiga pangkal lidah naik ke atas langit-langit atau juga disebut dengan isti'la. Yang keempat bertemu atau nempel lidah dengan langit-langit. Nah, yang terakhir dan tidak lancar dan hati-hati dalam menyebutkan huruf dha atau disebut juga dengan ismat. Seperti contoh penyebutan huruf dha. Yang selanjutnya 18 yaitu huruf A. Huruf A yaitu makhrajnya tempat keluarnya berada di tenggorokan bagian tengah. Dan sifatnya yaitu yang pertama nafas ditahan atau juga disebut dengan jahar. Yang kedua suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna pula atau disebut juga dengan bainiyah. Yang ketiga lidah di bawah atau disebut dengan istifal. Yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas atau disebut juga dengan infitah. Yang kelima tidak lancar dan hati-hati dalam menyebutkan hurufnya atau juga disebut dengan ismat. Jadi penyebutan huruf A yaitu dengan nafas ditahan, suara tidak tercegah dengan sempurna dan juga tidak terlepas dengan sempurna atau juga disebut dengan bainiyah. Kemudian lidahnya di bawah atau disebut dengan istifal, terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas atau juga disebut dengan infitah. Dan yang kelima tidak lancar dan perlu hati-hati dalam menyebutkan huruf A. Jadi huruf A itu tempatnya berada di tengah tenggorokan yang bagian tengah. Seperti itu penyebutan huruf A. Rabbil A. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, berada di tengah-tengah tenggorokan. Kemudian yang ke-19 yaitu huruf gha. Huruf gha yaitu makhrajnya ujung tenggorokan yang paling dekat dengan lidah. Nah, jadi makhraj atau tempat keluarnya huruf gha ini berada di tenggorokan yang paling dekat dengan lidah, tepatnya ujung tenggorokan yang berdekatan dengan lidah yang bagian dalam. Kemudian sifat-sifat huruf gha yaitu ada 5 sifat. Yang pertama nafas ditahan atau disebut dengan jahar. Yang kedua lunak dan suaranya tidak tertahan atau disebut juga dengan rokhawah. Yang ketiga pangkal lidah naik ke atas langit-langit atau disebut dengan isti'la. Yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas atau juga disebut dengan infitah. Dan yang kelima tidak lancar dan hati-hati dalam menyebutkannya atau disebut juga dengan ismat. Penyebutan huruf gha ini yang pertama yaitu ditahan nafasnya atau disebut dengan jahar, kemudian lunak dan suaranya tidak tertahan atau disebut juga dengan rokhawah. Kemudian pangkal lidah naik ke atas langit-langit. Jadi lidah bagian dalam, bagian pangkal lidah yaitu naik ke atas langit-langit atau disebut juga dengan isti'la. Yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas. Dan yang terakhir yaitu tidak lancar dan hati-hati dalam menyebutkan huruf gha. Seperti contoh penyebutan huruf gha, ghairil. Kemudian yang ke-20 yaitu huruf fa. Huruf fa yaitu makhrajnya di ujung makhrajnya atau tempat keluarnya huruf fa ini berada di perut, bibir bawah dan ujung 2 gigi seri yang bagian atas. Sifatnya yaitu ada 5 sifat. Yang pertama berdesis lepas atau juga disebut dengan hamas, kemudian lunak dan suaranya tidak tertahan atau disebut juga dengan rokhawah. Yang ketiga lidah di bawah atau disebut dengan istifal. Yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas. Yang kelima keluarnya lancar dan ringan atau juga disebut dengan izlaq. Jadi penyebutan huruf fa yaitu berdesis lepas atau hamas, kemudian lunak dan suaranya tidak tertahan, lidah di bawah atau istifal, dan terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas, dan keluarnya lancar atau tidak tertahan atau juga disebut ringan. Nah, seperti contoh penyebutan huruf fa.
fa, fa. Yang selanjutnya yang ke-21 yaitu huruf qa. Huruf qa makhrajnya atau tempat keluarnya yaitu di pangkal lidah dan langit-langit. Dan sifat-sifatnya yaitu ada 6 sifat. Yang pertama nafas ditahan atau jahar. Yang kedua suara tertahan atau syiddah. Yang ketiga pangkal lidah naik ke atas langit-langit atau disebut dengan isti'la. Yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas atau juga disebut dengan infitah. Yang kelima tidak lancar dan hati-hati atau disebut dengan ismat. Yang keenam memantulkan suara tambahan atau disebut juga dengan qalqalah. Jadi penyebutan huruf qa yaitu nafas agak sedikit ditahan, kemudian suara tertahan, pangkal lidah naik ke atas langit-langit, terbuka antara lidah dan langit-langit, tidak lancar dalam menyebutkan huruf qa ini atau perlu kehati-hatian, dan memantulkan suara tambahan atau qalqalah. Seperti contoh penyebutan huruf qa, qa, al-khaliq. Jadi memantulkan suara tambahan. Kemudian yang ke-22 yaitu huruf K. Nah, huruf K makhrajnya atau tempat keluarnya huruf yaitu di muka makhraj huruf Q. Jadi setelah Q, nah di situ ada tempat atau makhraj tempat keluarnya huruf K atau di muka makhraj huruf Q. Nah, sifatnya yaitu yang pertama nafas terhembus, kemudian suara tertahan atau syiddah. Yang ketiga lidah di bawah atau disebut dengan istifal. Yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas atau juga disebut dengan infitah. Yang kelima tidak lancar dan hati-hati dalam penyebutan hurufnya atau disebut juga dengan ismat. Beri contoh penyebutan huruf K. K. Jadi setelah huruf makhraj huruf Q, di muka makhraj huruf Q ini terdapat makhraj huruf K. K. Maliki, maliki, K. Kemudian yang ke-23 yaitu huruf La. Huruf La makhrajnya atau tempat keluarnya huruf yaitu di punggung ujung lidah bertemu gusi muka yang atas. Nah, jadi makhraj huruf La ini berada di punggung ujung lidah yang bertemu dengan gusi muka yang bagian atas. Nah, sifat-sifatnya huruf La yaitu ada 6 sifat. Yang pertama nafas ditahan atau disebut dengan jahar. Yang kedua suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak lepas dengan sempurna juga atau disebut juga dengan bainiyah. Yang ketiga lidah di bawah atau disebut dengan istifal. Yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas atau disebut dengan infitah. Yang kelima keluarnya lancar dan ringan serta tidak tertahan. Yang keenam lenturan ujung lidah condong ke punggung lidah atau juga disebut dengan inhiraf. Jadi seperti contoh penyebutan huruf La, La, La. Kemudian yang ke-24 yaitu huruf Ma. Huruf Ma makhrajnya atau tempat keluar hurufnya yaitu di dua perut bibir bagian tengah. Nah, sifat-sifatnya itu ada 6 sifat. Yang pertama nafas ditahan atau jahar. Kemudian yang kedua suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak pula terlepas dengan sempurna atau disebut dengan bainiyah. Yang ketiga lidah di bawah atau istifal. Yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Yang kelima keluarnya lancar atau ringan atau disebut juga dengan izlaq. Yang keenam berdengung atau gunnah. Jadi penyebutan huruf mim ini harus berdengung atau gunnah. Nah, serta nafas ditahan dan lidah di bawah terbuka antara dua lidah dan langit-langit bagian atas. Suaranya tidak tercegah dengan sempurna dan tidak pula terlepas dengan sempurna. Seperti contoh penyebutan huruf ma, ma. Kemudian yang ke-25 yaitu huruf na. Huruf na atau huruf nun, ujung lidahnya atau makhrajnya itu tempat keluarnya di ujung lidah bertemu bawah sedikit makhraj huruf la dari arah gusi gigi bagian atas.
Nah, sifatnya yaitu yang pertama, nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak pula terlepas dengan sempurna atau juga disebut dengan bainiyah. Yang ketiga, lidah di bawah atau disebut dengan istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas. Yang kelima, keluarnya lancar atau ringan atau disebut juga dengan itlaq. Dan yang keenam atau yang terakhir ini berdengung atau gunnah. Seperti contoh penyebutan huruf na, jadi harus berdengung atau gunnah. Yang ke-26 berikutnya yaitu huruf wa, huruf waw. Huruf wa makhrajnya atau tempat keluar hurufnya yaitu antara dua perut bibir. Nah, sifatnya yang pertama nafas ditahan atau jahar, yang kedua lunak dan suara tidak tertahan atau disebut dengan rokhawah, yang ketiga lidah di bawah atau istifal, yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas atau juga disebut dengan infitah, yang kelima tidak lancar dan hati-hati dalam menyebutkannya. Seperti contoh jadi huruf waw ini makhrajnya atau tempat keluarnya antara dua perut bibir, dan sifatnya itu nafasnya agak ditahan, kemudian lidah di bawah, lunak dan suaranya tidak tertahan atau juga disebut dengan rokhwah, dan tidak lancar dalam menyebutkannya serta perlu kehati-hatian dalam menyebutkan huruf wa. Seperti contoh penyebutan huruf wa. Yang berikutnya yang ke-27 yaitu huruf ha. Huruf ha makhrajnya atau tempat keluar hurufnya yaitu di tenggorokan yang paling dalam. Nah, tenggorokan yang paling dasar, yang paling dalam itu terdapat makhraj huruf ha atau tempat keluarnya huruf ha. Sifat-sifat huruf ha yaitu yang pertama nafas terhembus, yang kedua lunak dan suara tidak tertahan atau disebut juga dengan rokhawah, yang ketiga lidah di bawah atau disebut juga dengan istifal, yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas atau juga disebut dengan infitah, yang kelima tidak lancar dan hati-hati dalam penyebutan hurufnya. Seperti contoh penyebutan huruf ha, ihdinasai, jadi berada di dasar tenggorokan yang paling dalam. Kemudian yang ke-28 huruf a. Huruf a atau hamzah makhrajnya atau tempat keluarnya huruf yaitu di tenggorokan yang paling dalam. Nah, selain makhraj huruf ha, kemudian huruf a juga berada di tenggorokan yang paling dalam atau yang paling bawah. Kemudian sifat huruf a ini yang pertama nafas ditahan atau jahar, yang kedua suara tertahan atau syiddah, yang ketiga lidah di bawah atau disebut juga dengan istifal, yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas atau juga disebut dengan infitah, yang kelima tidak lancar dan hati-hati atau juga disebut ismat. Jadi keluarnya huruf ha atau tempat keluarnya huruf a ini berada di ujung yang paling dalam, tenggorokan yang paling dalam. Kemudian sifatnya yang pertama yaitu nafas ditahan, suara tertahan, lidah di bawah, terbuka antara dua lidah dan antara lidah dan langit-langit bagian atas, dan tidak lancar dan hati-hati dalam menyebutkan hurufnya. Seperti contoh penyebutan huruf a. Jadi berada di tenggorokan yang paling dalam. Kemudian yang ke-29 atau yang terakhir yaitu huruf ya. Huruf ya makhrajnya atau tempat keluar hurufnya yaitu tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Nah, jadi lidah yang bagian tengah dengan langit-langit. Sifatnya yaitu yang pertama nafas ditahan atau disebut dengan jahar, yang kedua lunak dan suaranya tidak tertahan atau juga disebut dengan rokhwah, yang ketiga lidah di bawah atau istifal, yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas atau bisa juga disebut dengan infitah, yang kelima tidak lancar dan hati-hati dalam menyebutkannya atau juga disebut dengan ismat. Jadi makhraj atau tempat keluarnya huruf ya ini di tengah-tengah lidah dan langit-langit. Nah, dengan nafas ditahan, lunak dan suara tidak tertahan, kemudian lidah di bawah terbuka antara lidah dan langit-langit bagian atas, dan tidak lancar
hati-hati dalam menyebutkan hurufnya, atau juga disebut dengan ismat. Seperti contoh penyebutan huruf ya, ya. Nah, mungkin sekian penjelasan atau penyebutan tentang makharijul huruf dan sifat-sifat huruf dari saya. Bila ada kesalahan dalam menyebutkan atau kurang dipahami dalam pembahasan atau penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan dimaklum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.